Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deslina Herliani SPD. Saya adalah guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Dramaga. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang telah memfasilitasi PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Musodik MPD yang telah memberikan bimbingan serta dukungan sebagai dosen pembimbing. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Wiwi Herawati MSI yang telah memberikan arahan sebagai guru pamong di PPG. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdiri dulu, letakkan baju dulu. Ya, rapi belum? Ya, silakan dulu kembali. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Riza sakit. Oh, Reja sakit, terus? Irzi dispen, Akdam izin. Yang sakit semoga pada sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional ya. Lagu apa? Siapa yang mau di DJ? Oke. So, ayo. Berdiri semua. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Keisha. Minggu lalu kita sudah membahas apa? SDG itu singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Oke, siapa yang tahu SDG itu apa? Definisinya, silakan. SIG itu merupakan dari sistem informasi geografis atau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut GIS atau Geographic Information System. Itu adalah sistem informasi pemetaan yang berbasis komputer yang fungsinya untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data atau informasi geografis lainnya. Terima kasih Salsabila. Siapa yang tahu komponen-komponen dalam SIG? Oke, Aulia. Jadi komponen-komponen SIG itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, berupa suatu unit komputer yang terdiri atas CPU, video, disk drive, tape drive, digit chart, printer, and photon.
Lalu yang kedua itu ada perangkat lunak atau software berupa modul-modul program atau program komputer seperti misalnya ARC atau Info dan ArcView, Mapinfo, R2P dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada data dan informasi geografi. Data dan informasi geografi ini berupa data spasial atau peta foto udara, lalu citra satelit, dan data atribut seperti misalnya data penduduk, data industri, dan juga pertambangan. Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen berupa sumber daya manusia yang mempunyai keahlian melalui SIG atau kita sendiri sebagai user atau pengguna. Oke, terima kasih. Lalu, ini adalah minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi SIG dan komponen-komponennya. Kita akan memasuki namanya, kalian tahu namanya map? Tahu. Apakah kalian sering menggunakan Google Map? Sering menggunakan Google Map. Zaman sekarang sudah canggih ya, apa-apa sudah memasuki teknologi. Lalu ketika kalian jalan-jalan pergi ke suatu tempat, entah itu ke sekolah, entah itu kalian ke pasar, menggunakan Google Map tidak? Ya. Menggunakan Google Map. Jadi menggunakan Google Map ini kalian akan diarahkan mau lewat tol, apakah lewat jalan biasa seperti itu ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan memotivasi kalian. Kalian harus lebih semangat belajarnya. Kalian harus lebih lebih giat lagi belajarnya. Apalagi kalian sudah kelas 12, tinggal beberapa bulan lagi kalian memasuki ujian sekolah kan? Seperti itu. Kita ice breaking dulu sebelum mulai pelajaran. Ayo, siapa yang mau memberikan breaking? Silahkan nanti. Ayo, kita berdiri semua agar lebih semangat lagi belajarnya. Ayo. Oke teman-teman, jadi kita ice breaking kali ini yaitu tentang ganjil genap. Jadi untuk yang sebelah kanan saya itu akan mendapatkan angka ganjil, dan yang sebelah kiri saya itu akan mendapatkan posisi genap. Jadi aturan permainannya itu teman-teman, jadi ketika saya menyebutkan angka yang berakhiran itu ganjil, jadi ketika orang yang ganjil itu akan mengangkat tangannya atau menghindari dari pukulan lawan Anda fokus atau teman-teman fokus. Berarti misalnya 391. Nah, itu fokus berarti teman-teman. Oke, bisa dicoba. Oke. Terus 17. Silakan. 566. Sudah memberikan breaking. Semangat lagi dari profesor ya hari ini. Oke, kita memasuki materi. Oke, minggu lalu kita sudah membahas kompetensi dasarnya ya. Sekarang kita membahas bisa terlihat? Bisa. 3.3 menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta atau citra penginderaan jauh serta sistem informasi geografis SIG kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Lalu ada 4.3 yaitu menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis SIG untuk mengembangkan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Lalu ada indikator, tadi KD-nya ya. Lalu ada indikator 3.3.3 di mana menganalisis pemanfaatan peta penginderaan jauh dan SIG untuk jaringan transportasi berkaitan dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Lalu ada 4.31 menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis SIG untuk mengembangkan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Lalu ada tujuan pembelajarannya melalui model
Project Based Learning (PJBL), di mana dia itu menggunakan metode penugasan peserta didik dapat mendeskripsikan interpretasi peta, citra pengenaan jauh, jaringan transportasi dan tata guna lahan, lalu menganalisis pemampatan peta, pengenaan jarak jauh dan SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk jaringan transportasi berkaitan dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan dalam kegiatan menyajikan peta tematik digital dengan benar serta bersikap religius, menghargai, disiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, berpikir kritis, kolaborasi kreatif dan komunikatif. Oke. Ada penilaian. Penilaian ketika kalian belajar di kelas, ibu akan nilai dari aspek yang dinilai itu dari sikap kalian, dari diskusi kalian, ya, observasi, pengamatan sikap selama KBM. Apakah kalian aktif, kritis, ya, seperti itu. Lalu pengetahuan, di mana ini ada tes tertulis soal tes uraian setelah KBM nanti, pretest. Ibu akan share melalui Google Form atau tidak menggunakan barcode, ya. Keterampilan, peta tematik infografis. Lalu di mana di sini itu bentuk penilaiannya, ya. Lalu instrumen penilaian, ada penilaian peta tematik dan penilaian infografis. Di mana di situ ada pengumpulan tugas. Paham? Oke. Ini barcode-nya udah ibu share melalui grup WhatsApp. Ada materi yang akan dibaca. Maaf. Ini apa? Gambar apa ini? Jalan transportasi, ya kan? Ada di kota apa ada di desa? Ada di kota. Menggunakan sistem informasi geografis, penginderaan jarak jauh, ya. Kalian bisa melihat. Menggunakan apa lagi kalau misalkan kita mendeteksi selain peta? Satelit, Google Map, terus apa lagi? Kalau kita misalkan membuat video, bukan hanya HP atau kamera, drone, ya, bisa melihat menggunakan drone juga seperti itu. Oke. Ibu sudah nanya kan tadi, ya, seberapa sering kalian menggunakan peta digital, yaitu Google Map atau Waze dalam sehari-hari. Sekarang tugasnya kalian membuat peta tematik jaringan transportasi, kesehatan lingkungan, dan pendidikan. Proyeknya selama 30 menit. Ini ada rubrik penilaiannya. Di mana di sini kriteria hasil peta tematik sangat informatif, memuat semua komponen peta lengkap, layout peta, komposisi yang sangat baik, yaitu skornya 100. Lalu hasil peta tematik informatif memuat hanya sebagai komponen peta, layout peta, komposisi yang cukup baik, yaitu 80. Hasil peta tematik kurang informatif, tidak memuat komponen peta, yaitu layout peta, komposisi yang kurang baik, berarti 80, ya. Ini penilaian proyek kalian. Ini langkah-langkah pembuatan peta. Kalian sudah siap laptop kalian? Sudah. Oke. Menggunakan Google Map, ya. Icon menu bentuk 3 garis vertikal berada di sudut kiri atas, lalu klik opsi Your Place, selanjutnya klik Map Step. Setelah itu lanjutkan dengan mengklik Creative Map button. Setelah berada di halaman pembuatan peta, klik item route, pilih driving, ya. Kalian sudah bisa, ibu sudah kirim menggunakan WhatsApp. Ada di WhatsApp? Ada langkah-langkah pembuatan peta. Ibu sudah kirim kelompok, nama-nama kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5, ya. Sudah dibuka di WhatsApp semalam, ibu udah kirim? Sudah. Silakan kalian sekarang duduk sesuai kelompok.
waktunya sudah habis ya. Kelompok pertama, silakan kita presentasi ya. Presentasi hasil ya. Oke, kelompok pertama. Oke anak-anak, kelompok 1 akan memaparkan tugas proyek mereka ya. Tolong perhatikan dan fokus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pemerataan sistem rujukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di wilayah Kota Bogor, teman-teman. Oke, jadi teman-teman di sini kita akan membahas itu sistem informasi geografi peta persebaran pelayanan kesehatan di Kota Bogor. Nah, pasti tentunya di Kota Bogor itu sudah kota yang memang sudah lumayan maju maupun berkembang gitu ya teman-teman. Nah, pasti ada dong kayak misalnya transportasi, bahkan sampai layanan kesehatannya juga. Nah, di sini layanan kesehatannya juga bisa kita identifikasi atau kita analisis mengenai atau menggunakan peta, yaitu bisa menggunakan tadi Google Map, bisa drone, bisa menggunakan satelit juga. Dari sini kita akan meneliti nih di Kota Bogor ini layanan fasilitas kesehatan itu ada apa aja gitu loh. Kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi di sini Kota Bogor itu secara geografis terletak di antara 106 derajat sampai 48 derajat bujur timur dan 6 derajat sampai 26 derajat lintang selatan. Luas wilayah Kota Bogor ini sebesar 11.850 hektar, terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Dengan luas wilayah tersebut, Kota Bogor terdapat beberapa fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Lalu di sini ada pengertian dari istilah SIG. Apa sih SIG itu? SIG itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografis, jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk proses penginputan, penyimpanan, manipulasi tampilan, keluaran informasi, dan atributnya yang berkaitan dengan posisi pada permukaan bumi. Oke, jadi di sini ada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang biasa kita kenal juga. Di sini menurut saya BPJS itu adalah suatu penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan pertanggungjawaban pelayanan kesehatan secara timbal balik dari vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan di seluruh Indonesia. Atau ini dapat kami simpulkan bahwa di Kota Bogor terdapat sejumlah 25 puskesmas dengan kategori kelas D, semua berada pada tingkat pertama teman-teman. Sedangkan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit sebanyak 17, sebagian rumah sakit juga di Kota Bogor berada pada tingkat kedua yang bisa dijadikan rujukan BPJS kesehatan dengan persentase sebanyak atau sebesar 94%. Sedangkan pada tingkat ketiga itu sebesar 6%, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisah Mediasi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai peta yang dijabarkan itu maksud simbol warna dari warna merah dan hijau itu di pelayanan masyarakat itu apa aja sih maksudnya? Terima kasih. Terima kasih Kesia atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai peta persebaran fasilitas kesehatan di Kota Bogor itu sendiri. Jadi tadi kan Kesia menanyakan hanya apa sih, ingin dijelaskan lebih rincinya gitu loh, kan kayak ada simbol-simbol yang hijau dan merah itu apa. Dapat titik dari Kota Bogor Selatan, Barat, Timur, dan Utara juga antara puskesmas dan rumah sakit. Jadi itulah kayak peta persebaran di kesehatan di Kota Bogor gitu loh. Jadi warna hijau itu puskesmas, yang warna merah itu rumah sakit yang sudah menyebar di seluruh, sudah memerata gitu loh di Kota Bogor. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 ini bakal menjelaskan mengenai persebaran sekolah dasar negeri beserta sekolah dasar swasta di daerah Bogor Barat. Yang pertama itu ada sistem informasi geografis atau SIG. Jadi di sini ada sistem informasi geografis atau yang kita kenal dengan sebutan SIG. Jadi SIG ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan juga memanipulasi informasi geografi. Datanya berupa itu informasi spasial dan juga keuangan. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Oke, ini tuh ada data persebaran sekolah dasar di Bogor ya sebenarnya, tapi kita cuma ngambil dari Bogor Barat. Itu ada jumlah kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah dasar menurut kecamatan di Kota Bogor. Jadi pada tahun 2020 itu ada sekitar 15, 2021 sekitar 15, dan 2022 juga 15. Lalu selanjutnya, ini ada dua data. Di sini ada data. Jadi dari menurut Dapo Kemendikbud.go.id itu dijelasin kalau SD yang ada di Jawa Barat itu untuk negerinya itu berjumlah sekitar 50 dan swastanya itu berjumlah sekitar 17. Jadi total keseluruhan sekolah negeri dan juga swasta yang ada di Bogor Barat itu adalah 67. Nah, ini berikut contoh sekolah-sekolah yang ada di Bogor Barat. Ini contoh sekolah negerinya, kayak ada SDN Balungbang Jaya 2, Bubulak, Cemplang, Cibalagung, dan masih banyak lagi sebenarnya SDN-SDN yang tersebar di Bogor Barat, entah itu negeri ataupun swasta. Nah, ini ada peta sebaran sekolah dasar dan juga negeri. Ini bisa diketahui ada tanda merah dan juga biru. Nah, untuk yang merah ini tuh untuk sekolah dasar negeri. Jadi yang merah untuk sekolah dasar negeri, yang biru untuk sekolah dasar swasta. Dari peta ini kita bisa lihat nih kalau ternyata sekolah dasar negeri itu lebih banyak dibandingkan sekolah dasar swasta. Ini lihat banyak banget tersebar di mana-mana dari ujung sampai ujung lagi. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Hadi Sasongko. Saya izin bertanya dari perwakilan kelompok 1. Itu kan di peta udah terlihat tuh kan kayak sekolah dasar dari di negerinya sendiri itu kayak ada jumlah-jumlah, maksudnya si sekolahnya itu udah memang benar-benar terdata semuanya di apa sih peta persebaran ini. Oke, itu aja sih pengen bertanya apakah sudah merata aja gitu. Kalau menurut data yang kami muat di sini, itu profil Kecamatan Bogor Barat yang masuk gitu ya. Itu ada Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Marga Jaya, Balumbang Jaya, Situ Gedes, Semplak, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Gunung Batu, Pasir Kuda, sama Curug. Cukup aja ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya informasi ataupun kami yang masih tidak cukup mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Tapi semoga dari presentasi ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga pelajaran mengenai SIG dan juga membuat peta tematik persebaran entah itu fasilitas kesehatan ataupun sekolah dasar dan sebagainya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Siapa mau menyimpulkan? Yuk, simpulkan bareng-bareng. Setelah mempelajari materi pemanfaatan peta penginderaan jauh dalam SIG dengan praktik pembuatan peta tematik jaringan apa tadi? Transportasi, dapat disimpulkan dari segi manfaat peta, ya. Terus apa lagi?
Penginderaan jauh, SIG dalam hal lain. Ayo, siapa yang mempersimpulkan? Kita harus istirahat kan? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmada akan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau ternyata ada banyak persebaran tentang entah itu fasilitas kesehatan ataupun tadi yang sudah dijelasin kelompok 2, kita bisa tahu kalau ternyata nggak semua daerah itu ternyata pemerataan sekolah dasar ataupun kesehatan itu sama. Ada yang suatu daerahnya itu lebih banyak sekolah dasarnya ataupun fasilitas kesehatannya, ada juga yang tidak. Jadi kesimpulannya S3 ini bisa kita manfaatin dalam kehidupan sehari-hari dan sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari karena kan GPS atau Google Maps itu sering kita gunain kan. Jadi si S3 ini ternyata benar-benar bermanfaat banget. Selanjutnya, tadi hari ini kita belajar apa? Sistem informasi geografi membuat peta tematik dari Google Map lalu ke Canva ya seperti itu. Kalian sekarang postes ibu sudah sebarkan melalui WhatsApp group. Ada nggak di grup? Ada. Postesnya ada di grup. Terus kalian menggunakan refleksi, menggunakan barcode. Barcode-nya ini, refleksinya. Ya? Sudah? Postesnya ada nggak? Di grup, di WhatsApp grup. Ya. Diisi. Diisi sebelum sampai jam 11 ya. Tuh, oke, kita penutup. Akhiri dengan alhamdulillah. Alamin. Kalian semoga sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa materi untuk esok hari dibaca. Berarti esok hari kita belajar apa? Negara